Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Modul 1.3 demonstrasi kontekstual oleh CGP WOD Siti Nur Indah UPTD SMP Negeri 1 Kontunaga. Kali ini saya akan membahas mengenai inquiry apresiatif, yaitu suatu pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif tentunya. Sebagai metode awal dalam penerapan inquiry apresiatif, Bagja adalah satu-satunya pilihan yang cukup baik untuk dilaksanakan. Jadi Bagja ini merupakan suatu metode awal dari inquiry apresiatif di mana mengidentifikasi hal-hal positif yang ada di sekolah, yang kemudian kita proses bagaimana untuk mempertahankannya, dan kemudian kita usahakan metode apa yang akan kita pastikan, yang kita akan aplikasikan untuk meningkatkan hal-hal positif yang ada di sekolah tersebut. Bagja merupakan akronim dari 5 kalimat, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ketika kita berbicara Bagja, maka kita berbicara tentang misi tentunya, karena Bagja itu adalah salah satu metode awal untuk mewujudkan visi sekolah kita. Visi kali ini adalah menciptakan ekosistem pembelajaran bermakna demi mewujudkan murid yang cerdas asa, unggul dalam karakter, inovatif, kompetitif, dan ikhlas dalam bertindak. Dari visi kemudian dijabarkan ke dalam misi, dan salah satu misi yang akan saya angkat kali ini adalah mewujudkan murid yang unggul dalam karakter. Dari misi ada yang namanya prakarsa perubahan, yaitu suatu bentuk bagian dari misi yang juga bertujuan untuk pencapaian visi kita sebagai seorang pendidik. Dan prakarsa perubahan yang akan saya aplikasikan ke dalam aplikasi Bagja, metode Bagja adalah menumbuhkan kemampuan murid berinisiatif melakukan 5S dan LISA. Jadi bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik agar murid itu memiliki inisiatif mandiri untuk melakukan 5S, yaitu salim, sopan, dan santun, serta LISA, yaitu lihat sampah ambil. Berikut metode Bagja diawali dengan buat pertanyaan utama, yaitu bagaimana menumbuhkan kemampuan murid berinisiatif melakukan 5S, salam, salim, sapa, sopan, dan santun di sekolah. Apa yang harus dilakukan agar budaya LISA, lihat sampah ambil, dipraktekkan atas inisiatif sendiri? Adapun tindakan yang saya rencanakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah meminta izin kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan budaya 5S dan LISA, mencari informasi dan referensi jurnal dan sumber lain terkait menumbuhkan inisiatif murid, mencari referensi terkait budaya LISA dan 5S, berkomunikasi dengan rekan sejawat, berdiskusi dengan orang tua murid terkait pembiasaan 5S dan LISA di rumah, merancang pelaksanaan sosialisasi program kepada murid di sekolah. Ambil pelajaran. Lembaga atau sekolah mana yang telah melaksanakan program 5S dan LISA? Sarana penunjang apa yang perlu dipersiapkan agar program terlaksana maksimal? Keterampilan dan kemampuan apa yang saya dan rekan sejawat miliki agar pelaksanaan program berjalan maksimal? Apa kebiasaan positif yang telah dimiliki murid sebagai dasar perilaku pelaksanaan program 5S dan LISA? Tindakannya adalah mengumpulkan data hasil pelaksanaan program dari sekolah atau lembaga yang telah lebih dahulu melaksanakan, melakukan wawancara atau studi literatur secara mandiri atau kolaborasi, mengidentifikasi kemampuan diri melalui self-assessment dan bantuan rekan sejawat, mengidentifikasi perilaku awal siswa terkait pembiasaan 5S dan LISA dengan survei dan wawancara tidak terstruktur, memasang baliho notis terkait program sebagai bentuk ajakan tidak langsung. Gali mimpi. Apakah budaya positif 5S dan LISA akan disukai murid? Apakah pembiasaan 5S dan LISA akan meningkatkan karakter positif murid? Apa budaya atau karakter atau hal positif baru yang saya bayangkan akan terbentuk jika murid telah berinisiatif sendiri melaksanakan budaya LISA dan 5S dalam kesehariannya? Apa tindak lanjut jika program ini berhasil?
Adapun daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat deskripsi tentang bagaimana dampak positif yang akan terjadi ketika budaya 5S dan LISA telah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi murid, merancang aturan dan sanksi terkait program dengan kesepakatan kolaborasi bersama rekan sejawat dan orang tua murid, membuat daftar keterampilan kebiasaan positif baru yang akan didapat murid ketika melaksanakan program LISA dan 5S melalui literatur, membuat gambaran sikap dan respon anak atas pelaksanaan pembiasaan budaya 5S dan LISA melalui kuesioner dan wawancara. Jabarkan rencana. Apa langkah awal yang saya akan lakukan dalam penerapan pembiasaan 5S dan LISA? Apa standar target yang ingin dicapai? Misalnya dianggap berhasil ketika 80% murid sudah melaksanakan atas inisiatif sendiri. Bagaimana cara memotivasi dan mempertahankan motivasi anak dalam pelaksanaan program? Daftar tindakannya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat membuat perencanaan program, merumuskan jadwal sosialisasi, penetapan sanksi sampai pada pelaksanaan program, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua siswa terkait apresiasi khusus kepada murid yang atas inisiatifnya sendiri aktif melaksanakan program. Atur eksekusi, siapa narasumber yang dipercaya untuk melaksanakan sosialisasi, siapa saja yang bisa menggerakkan dan memantau pelaksanaan, siapa yang bisa diajak berkolaborasi demi terlaksananya program. Daftar tindakannya adalah membuat catatan lengkap perilaku murid dengan berkolaborasi bersama rekan wali kelas dan orang tua, mengajukan rancangan rencana kepada kepala sekolah, membagi tugas setiap guru khususnya guru BK dalam hal pemantauan perilaku murid terkait program, meminta partisipasi orang tua melalui telepon atau WA terkait perubahan sikap anak ketika di rumah selama pelaksanaan program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.